ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam donya akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih dalam akhirat neraka. Itu para ulama ahli tafsir, ahli kitab memaknai secara detail gitu, secara Jawa. Ini orang Jawa kabeh paham ya? Sifat Allah Ar-Rahman diberikan untuk seluruh umatnya. Baik taat, tidak taat diberikan. Rezeki sudah dijamin karena sifat Ar-Rahman ini di dunia. Tetapi sifat Ar-Rahim khususan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi ta'imil ihsani. Nomor 1. Abda'a ngamiti ngaji sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Warahmani lan maha welas asih ing dalam dunya akhirat. Wa birrahimi lan tegese Allah kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Daimi ya kuwi dat kang duweni sifat langgeng kekal. Apane ihsani, kebagusane. Jadi Allah itu memberikan kepada makhluknya sebelum diminta. Contoh dengan kula sedaya urip. Urip iki sadurunge urip awake dhewe pernah minta hidup? Tidak pernah minta kan? Tidak. Itulah namanya fadl. Fadl itu sebelum Anda meminta itu sudah dikasih. Nah, ate dijamin, rezekinya ate dijamin bisa. Jadi sebelum Anda meminta sudah diberi, pemberiannya itu dijamin. Nah, itulah yang namanya daimil ihsani. Nah, ihsan ini nanti ada penjelasannya di bab yang khusus. Itu mahwal ihsan. Itu macam-macam ya. Ada mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Itu ada penjelasan yang nanti akan insyaallah saya sampaikan. Alhamdulillah kabeh puji. Iku lillahi tetep kedua Allah al-Da'i al-Qadimi, dat kang dingin, al-awali kang awal, al-akhiri kang akhir, al-baqi kang kekal. Bila tahawuli kalawan tanpa perubahan. Jadi kalau makhluk itu ada perubahan. Jenengan dulu tidak terlahir di dunia, sekarang terlahir, nanti akan kembali lagi. Yang namanya itulah kerusakan. Di dunia ini akan rusak. Tidak ada yang kekal. Nah, Al-Khaliq Allah yang menciptakan dunia ini, ya namanya dunia seisinya, manusia, jin, hewan, tumbuhan. Nah, itu ada makhluk yang natiqin, yang berbicara, ada makhluk yang tidak berbicara. Nah, semuanya itu akan rusak. Wassalatu wassalamu sarmata. Summa sholatu wassalamu sarmata. Ini bait yang nomor 3 ala nabi khairi man fatwahada. Jadi saya akan menjelaskan masalah ihsan. Tahu mahwal ihsan? Bisa bikin. Mahwal ihsan itu saya ambil penjelasan dari kitab Arba'in Nawawi. Ya, mungkin jenengan pernah dengar atau mungkin pernah baca atau pernah ngaji. Alhamdulillah.
yang mana pas waktu itu Rasulullah SAW ya lagi kayak gini nih, ngumpul-ngumpul ya, lagi ngaji, didatangi seseorang yang tidak dikenal. An Amirul Mukminin, kalau riwayatannya saking Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala wis ngendika sapa Amirul Mukminin, ya kuwi sahabat Kanjeng Nabi Umar bin Khattab. Sami itu wis krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi maf'ul bih. Jadi sahabat Umar pas waktu duduk bersama Rasulullah dalam satu pengajian, Rasulullah didatangi seseorang yang tidak dikenal. Yaqulu ngendika sapa Rasul, siapa yang datang tersebut? Inama amal yang datang itu siapa? Yang datang itu seorang rojul, seorang yang tidak dikenal. Jadi bainama nahnul julusu, di antara duduknya kita semua indah Rasulullah SAW, data yaumin di dalam satu hari, data yaumin di dalam suwijine dina ida tolaa, hari kalane muncul atau datang alaina ngatas kita. Di antara kita ada sesosok orang datang, sapa rajulun wong lanang. Ini nakiroh, bukan ditunjuk satu rajul, bukan. Ini salah seorang datang yang tidak dikenal, yang mana syadidul bayadi. Syadidul bayadi tegese sangat banget putih, apane bayadi siapi dodot niku baju kayak klambi teh putih. Sadidus sawadi syari ya kuwi irenge rambutnya hitam. Laki-laki tersebut tidak dikenal dari mana asalnya. Tahu-tahu beliau mendatangi Rasulullah dan bertanya ini dalam hal tarbiyah. Jadi dia bertanya, sebetulnya dia itu mengajari Rasulullah, tapi ini dengan hadis dia datang bertanya, berdiai tapi sebetulnya ngerti apa bahasanya. Yo ngono kuwi. La yura ora diweruhi alaihi ing atase rajul apa asaru safar. Jadi labete utawa bekase iki enggak enek sing weruh. Enggak diweruhi. Walayarifulan ora dikenal minasanging kita sapa hadun wong suwiji. Tak satupun orang yang duduk di dalam satu majelis itu mengenal orang itu. Hatta jalasa sehingga duduk sehingga lelungguan sapa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas nadaru mongko nuli banjur nyenderake poin nyandarake matane sing paling bahasa gampang dimengerti, menyandarkan rubatahu ing dengkul lutut bila rubatihi maling lutut Kanjeng Nabi. Tadi ada paduan lutut ini. Wa wadu'a lan nyeleh kafaihi ing epe-epe rajul ila fakhidai maring epe-epe Kanjeng Nabi. Fa qala ya Muhammad akhbirni, ya Muhammad ya Rasulullah, akhbirni mugi paring kabar sapa panjenengan ing ingsun anil Islam. Apakah itu Islam? Ya, jenengan kan wis tahu kan. Islam. Sebetulnya Islam itu apa? Nah, di sini akan dijelaskan. Faqala monggo banjur nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu utawi Islam iku antas hada. Yen to nyekseni sapa sira an setune kelakuan la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilallah kejaba Gusti Allah. Nek wong ulama Jawa, ulama biyen nek manani sedetail itu, sejeliantreh. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang detail ya, dalam hal ilmu hakikat. Wa ana sak temene kelakuan Muhammad dan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah.
Wa nuqimus shalah lan jumenengake salat. Wa tu'tiya zakat lan bayar zakat. Wa tasumur Ramadan lan berpuasa Ramadan. Wa tahajjal baita lan nindakake haji istatoa maring wong sing mampu. Ilahi apane sambilan dalane. Kala ngendika sapa rajul sodakta leres bener. Jadi yang pertama ditanya Rasulullah SAW dalam seorang laki-laki yang tidak kenal, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya apakah itu Islam. Di mana dalam satu majelis itu dilihat sahabat, dilihat para orang-orang yang hadir dalam satu pengajian. Tapi orang laki-laki ini menempelkan dengkul sama epek-epeknya, bicaranya seperti itu. Ya Rasulullah, tolong beritahu saya apakah itu Islam, apakah itu Islam. Nah, jadi dijawab dengan jelas. Tapi herannya sahabat Umar, sodakto loh, ini tanya tapi kok bener gitu loh. Heran yang pertama dialami oleh Sayyidina Umar. Baru yang kedua, pertanyaan yang kedua, fa'ajibna. Nah ini heran itu dalam bahasa Arab, fa'ajibna mongko nuli gawukaken atau heran. Nah yang ditolahu maring rajul. Ya selalu kan takon masalah. Takon masalah kok yusodiku, kok terus banjur menerake gitu. Takon tapi dijawab kok bener. Lah itu kan menggawokkan. Apa ya? Apa bahasa Indonesia? Mengherankan. Heran kan? Wong wis takon dijawab, iya bener. Kan seharusnya kan ditakon, oh. Tapi ini ditakon, sing takon luwih ngerti. Namanya itu fa'ajibna atau nggawaken atau mengherankan. Kola banjur nulis pertanyaan sing kaping pindho. Rajul kola ngendika sapa rajul fa'ahbirni mongko nuli ngabarake ni ingsun nganil iman saking iman. Kola mongko nuli banjur jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumina ayen to iman billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikati lan malaikat Gusti Allah, wa rasulilan rasulullah utusane Allah. Bal yaumil akhir tegese iman kelawan dina akhir. Batu minal bi qadri lan tegese iman maring qadar baik khairihi wa sarihi, tegese baik qadar yang baik atau yang jelek. Kemudian banjur kolan jawab sapa rajul sodakta, bener. Nah, ini yang menggawokkan yang kedua atau mengherankan yang kedua itu tanya masalah iman. Ya Rasulullah, apakah iman itu? Banjur dijawab dengan seperti saya sebutkan tadi, detail, baru jawab sodakta, bener. Gawok lagi, mengherankan lagi. Kola monuli banjur pertanyaan sing kaping 3. Napa nuli takon sapa rajul fa'ahbirni, mongko nuli ngabar paling kabar sapa panjenengane ingsun nganil ihsan. Ya, ini yang ada di tadi di bed Aqidatul Awam masalah ihsan ini yang akan dijelaskan. Kola banjur jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta buddha yen to ibadah, yen to nyembah, yen to ibadah, manasing pasti ibadah Allah Gusti Allah, kanaka koyo-koyo seakan-akan, kanaka koyo-koyo sira taruh tegese mirsani hu ing Allah. Fa ilam takun taruh lamun to panjenengan boten saged mirsani hu ing Allah, fa inahu yaraka. Fa inahu mongko sak temene Gusti Allah iku yaraka mirsani ing sira. Jadi iman itu Anda beribadah. Ibadah ini maknanya banyak ya. Ibadah itu masalahnya kalau di jelentrehnya itu panjang. Baik ibadah itu sholat, ngaji, ya, berpuasa. Nah, ini kalau Anda atau kita iman itu seakan-akan kita itu dilihat.
Allah. Tapi kalau kita itu bisa makomnya sudah makom syuhud, itu sudah bisa melihat datul. Tapi kan kita masih makomun awam. Bila mana kita itu tidak bisa melihat secara batin, secara mata hati, bukan mata kepala ya ini. Nah, yakinlah kalau Anda itu akan dilihat, dan kalau Anda itu pasti terus diawasi. Seperti itu maksudnya. Ya, fa'ilam takun taroh fa'inahu ya roh. Kala banjur ngendika sapa raja, wa ahbirni lan paring kabar ning sira ngani saah saking dina kiamat. Kala jawab sapa rasul, ma mas'ul anha. Ma yogi barang mas'ul kang ditakoni hal saking saah di alamat lawan luwih ngerti minas saili ketimbang saking wong sing takon. Kala wa ahbirni mongko nuli paring kabar ning sira ngani amarotiha saking tanda-tandane saah. Kala banjur jawab sapa Rasulullah, antalidal umatu rob tataha wa antara khufaha murotal lata ria'an sya'an ya tawalluna fil bunyani. Jadi dalam hadis ini penjelasannya saah itu tidak diketahui secara pasti, tetapi ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu yang sudah dijelaskan di dalam kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 2 ini. Banjur summa intalaqo lamun to sakwise selesai atau sakwise mungkur yawi rajulun sumakola mongko banjur ngendika sapa Rasul, ya Umar didhawuhi si Umar, atatri ana ta weruh sapa sira minasaire setengah saking wong sing takon, kuwi ngerti ndak? Awakmu ngerti sapa sing takon? Banjur si Umar jawab, kultu ngendika sapa ingsun, Allahu wa rasuluhu alam. Allahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulullah lah yang lebih tahu siapa dia. Kola jawab aing ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna satamnya rajul iku Jibril, malaikat Jibril. Yu'alimukum mulangi sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing dina sira kabeh. Rawahu hadis sapa Muslim Imam Muslim. Jadi ini hadisnya hadis sahih yang termaktub di dalam kitab Sahih Muslim ada, Arba'in Nawawi ada. Inilah penjelasan daripada al-ihsan. Jadi mau wal Islam, mau wal iman, mau wal ihsan. Penjelasannya seperti itu. Lanjut untuk bab yang kapel 3. Summa sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinil haqqi khairu muqtadi. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'imil isani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil khalqi khairu tabi wa alihi wa sahbihi wa man tabi. Summa sholatu mongko nuli banjur paring tambahi rahmat tamti wassalamu lan keselamatan sarmada untuk selamanya. Untuk selamanya ala nabi yang atas Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairiman ya kuwi sak bagus-baguse menungso kok wahada wong kang nyuwijekake. Nah, ini nyuwijekake dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Mengisahkan. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini sebagus-bagusnya makhluk. Nah, ini dalam konteksnya manusia ya. Itu adalah Rasulullah SAW dalam hal wahada itu yang sudah mengisahkan. Karena begini, sebelum bumi seisinya ini diciptakan, itu yang diciptakan apa dulu? Tahu nggak? Tahu. Nur Muhammad. Ya, Nur
Muhammad. Ini penjelasannya ada kitab yang insya Allah kapan-kapan nanti akan saya ceritakan, soalnya ini ceritanya panjang ya. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi sahabate Kanjeng Nabi, tegese man utawi sapane wong tabi kang mengikuti para pengikut-pengikutnya, tabiin wa tabiin wa tabiin. Pengikut-pengikut sabilat dini ya kuwi ajaran agama, tegese agama Islam. Ya al-haqi agama kang hak. Ghairu mubtadi kang tanpa ora ana bandingan liyane. Jadi sudah ada 4 bait. Ini kita nanti untuk pertemuan berikutnya kita baca dengan nadom seperti itu, insya Allah akan hafal. Cuma 57 bait, anak-anak kecil itu apa? Jadi anak-anak waktu mondok mau masuk pesantren, inilah dasar tauhid. Sebelum belajar hikam, sebelum belajar fikih itu kadang dari yang paling apa ya, dasar ya, Safinatul Najah atau Mabadi' Fikih. Nah, ini biasanya satu paket. Jadi ini tauhidnya, Aqidatul Awam, terus nanti kalau fikihnya Mabadi'ul Fikih, ada 4 juz itu. Juz 1, 2, 3, 4. Pernah tahu kitabnya? Belum tahu ya? Tipis-tipis. Ya, ini kalau yang di aplikasi sama bisa download, nanti ditanyalah sama Mas Kantoyo. Sudah saya kasih tahu. Kan di sini kita susah untuk mencari kitab, harus kirim dari Indonesia. Kitab tipis-tipis itu lama. Sekarang alhamdulillah ada media apa ini, aplikasi Android. Kita bawa HP ini tanya-tanya bawa baca kitab. Kalau ada download tapi. Jadi kitab ini kitab pondasi ilmu tauhid yang mana di dalam Islam itu ada 4 ilmu. Ajaran Wali Songo itu 4. Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel itu waktu nyebar agama Islam di tanah Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu yang diajarkan itu 4. Nopo, terus 4 hal. Tahu? Syariat, hakikat, thariqat, marifat. Ilmunya ya. Syariat dioncei maring ilmu fikih, tata caranya sholat, tata caranya wudu di ilmu syariat. Nah, kalau kita belajar ilmu syariat nanti kita bukakan kitab dasar dulu fikih, Mabadi'ul Fikih. Kalau sudah khatam nanti ditingkatkan ke Safinatul Najah atau Fathul Qorib. Kalau langsung nanti tinggal Fathul Qorib, Mabadi'ul Fikih aja belum ya, pelan-pelan lah. Begitu pula Aqidatul Awam ini pondasi ilmu tauhid. Jadi untuk orang bisa menjalankan satu ibadah ingat anggota lahir, ubudiyah anggota batin. Lah, Aqidatul Awam ini mengajarkan kita ibadah ubudiyah. Ibadah ada 2. Ibadah secara anggota lahir itu namanya ibadah jasmani, ilmu fikih diucai di situ. Ibadah anggota batin, hati kita itu namanya ubudiyah. Itu hal dalam hati. Nah, bagaimana kita bisa ikhlas? Yang berperan ini hati. Ya. Nah, kalau kita sholat, kita wudhu, kita berpuasa, kita apapun ibadahnya, ubudiyah harus disertai dengan ibadah anggota hati supaya ikhlas. Nah, ikhlas ini ada ilmunya, ada caranya. Bagaimana caranya kita bisa ikhlas? Nah, ilmu tauhid inilah yang menuntun kita untuk bisa ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Nanti penjelasannya. Ini pelan dulu. Ini saya kenalkan dulu ilmu tauhid ini. Untuk ini caranya satu persatu nanti kita pelajari. Banjur setelah kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu hakikat. Hakiki itu
sejati. Jadi sejatine kita urip, sejatinya itu apa bahasa Indonesia? Sebenarnya sakjane apa saya? Sakjane awake dhewe urip ning alam donya iki kanggo apa? Kanggo apa? Kanggo apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kanggo ibadah. Lah, ibadah ini digaris bawah. Kita bekerja di Korea, niat ibadah dadi ibadah. Lha sampean kerja di Korea pengen gaji, yo dapatnya yo gaji kuwi, ya. Ndak oleh niat ibadah. Makanya niat itu di sini. Ini saya jelaskan masalah niat. Sebelum kita membahas masalah tadi apa? Syariat, hakikat, thariqat, marifat. Nah, kita toto dulu niat kita supaya kita bisa ibadah kanthi ikhlas. Ingat, ibadah kanthi ikhlas yang berperan jasmani dan rohani, anggota lahir dan anggota batin. Saya jelaskan masalah niat. Ini kitab saya ambilkan dari kitab Arba'in Nawawi juga. Ini hadis nomor 1 masalah niat. Ngan Amirul Mukminin saking kariwatannya saking Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala wis ngendika sapa Amirul Mukminin sami itu Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah pernah bersabda ya, kalau Allah itu berfirman. Nah, para ulama mendukung. Yaqulu ngendika itu kalau para ulama. Kalau Rasulullah bersabda, yaqulu bersabda sapa Rasulullah SAW, innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Innama iki sak temene niat. Apa to niat kuwi? Innama amalu ing sak temene penggawean biniwati kelawan nganggo niat. Innama ing sak temene barang amalu. Innama amalu ing sak temene pira-pira amal. Pira-pira amal perbuatan dikate amala ini adalah suatu pekerjaan, perkara, baik ibadah, baik Anda bekerja, Anda mau sholat, ini biniati kelawan nganggo niat. Wa inama likuli imri'in lang ang sak temene saben-saben perkara ma bareng nawakan wis liwat paman mongko ta sapane moyo kanat ana sapa man apa hijrah itu tujuan maksud tujuannya sapa tujuane man ilallahi mari Gusti Allah wa rasulilan Rasulullah lek tujuan niat emang untuk Allah dan Rasulullah fa hijrah itu mongko nuli banjur tertuju apa mendapatkan daripada tujuan tersebut ilallah wa rasulih. Lek sampai niate wi krana Allah dan Rasulullah, Anda akan tercapai bahwasanya amal atau perbuatan tersebut itu untuk itu. Tetapi waman utawi sapane kowe kanat ana sapa wong apa hijratuhu kanat ana apa hijratu hijrahe wong tujuan maksud tujuane wong emang li dunya krana donya. Sampeyan ning kene iki tujuane mung golek gaji tok. Ben tuku omah. Ben iso tuku sawah. Yusibuha mongko banjur ngenani utawa merkoleh sapa man ha ing donya. Tegese maksudnya nek tujuan sampeyan mung donya golek gaji oleh mung gaji wis rugi. Au imraatin tegese ana wong wedok yang kiuha pengen dirabi sapa imroah. Fa hijrah tujuane imroah mang ilama maring barang hajaro ilahi maring perkara emang. Lek sampean tujuane pamer pengen ndedeki wong wedok. Duwite kan akeh. Tujuane wong wedok yo oleh yo guru kuwi. Donya kalau wong wedok kuwi mah. Iya, rugi kan? Lah ini harus ditoto ya, niatnya harus ditoto. Rawahu hadis sapa Imam Muhammad bin Zain Abu Abdillah Muhammad bin Mughirah. Ini adalah satu hadis sahih yang mana hadis ini
juga tertuliskan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ya Mas, ayo. Jadi teman-teman, teman-teman, saudara-saudara, dulur-dulur seperjuangan di Korea ini, mari kita mengawali dalam ibadah baik anggota lahir, baik anggota batin, dengan niat lillahi ta'ala. Wito, tidak ada yang lain. Itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholaso, al-mukhlisin. Mukhlisin itu bersih, suci, tidak kecampuran. Tidak kecampuran tujuan ben sing mah. Jadi orang itu tujuan sing liyane kejaba Allah. Ya. Itulah ditoto niatnya. Saya minum. Monggo. Santai mawon. Jenengan takut napa? Iya. Sikat lagi. Kecepatan ya. Kecepatan. Ya, bisa pelan. Jadi kesimpulan dalam pertemuan malam ini, kita sudah mengawali untuk belajar ilmu tauhid, ilmu mengisahkan Allah, ilmu tujuan mung Gusti Allah tok, wis ora ning liya. Ini yang pertama. Terus ibadah anggota lahir sing diarani ibadah jasmani, sing dituntun dengan ilmu syar'i, ilmu fikih, ya kan? Itu ada syarat rukunnya dan lain-lain. Itu anggota jasmani. Nah, itu kanthi dibarengi dengan ilmu tauhid, yang mana itu adalah ubudiyah, ibadahnya anggota batin. Sehingga ini harus berjalan kompak. Contohnya ya, pas waktu sholat, kita contohnya satu, saya contoh sholat. Di saat kita melakukan sholat, perintahnya iqamatus sholat. Ingat, dalam Al-Quran itu wa aqimis sholat lidzikri. Ayatnya kan begitu, wa aqimis sholat, bukan mutlaqus sholat, bukan. Yang diperintahkan kita itu iqamah, jumenengake, kalau dalam bahasa Jawanya maknanya seperti itu. Kita itu iqamah itu tujuan mutlak kepada Allah, iqamah. Nah, kalau pas waktu kita iqamah, bukan cuman syarat rukun sahnya sholat saja yang kita dituntut, tetapi betul-betul hadir dalam hati. Nah, makanya di situ kan ada di dalam kitab Hikam itu dijelaskan ada mutlaqus sholah, ada iqamatus sholah. Nah, iqamatus sholah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, itu nanti penjelasan berikutnya. Yang penting sekarang untuk poin yang pertama kali kita bahas itu adalah niat. Dalam hal apapun, ibadah model apapun, baik mahdhoh atau ghairu mahdhoh. Ngerti mahdhoh? Ibadah mahdhoh itu Wajib. Ibadah wajib. Ya, sholat, poso, haji sih diperintah secara syar'i. Ghairu mahdhoh sampai mau yang gawe hablum minan nas. Pokoknya diniati ibadah dari ibadah. Turu tidur itu kalau diniati ibadah dari ibadah. Ya, itulah ghairu mahdhoh. Sama nyambut gawe karo ning pabrik, artine Allah. Itu juga termasuk zikir. Supaya pas waktu kita sholat terbawa zikir kita itu di dalam sholat. Iya jelas. Kalau Anda mau iqamatus sholat, Anda harus biasakan zikir. Bagaimana? Allah. Lihat apapun. Ini adalah starter. Kalau mobil itu kalau diesel di starter kayak lampu. Allah baru hati dirasakan. Sehingga itu akan menjadi satu kebiasaan.
kebiasaan setiap Anda bergerak, Anda mau lihat apapun terus pikir. Kalau sudah terbiasa itu akan terbawa ke dalam sholat. Sehingga pas waktu takbir Allahu Akbar, hati terus Allah. Makanya itu nanti ada tingkatan-tingkatan. Orang itu kategori kamu iqamatus sholat yang bagaimana? Nah, ada mutlaqus sholat. Pas waktu sholat Allahu Akbar, eling kerja. Itu namanya mutlaqus sholat. Lali Allah. Blas ndak eling sama sekali. Eling wah aku kerja dulu ya. Ini masih belum ada buahnya. Makanya wa aqimis shalah lidzikri. Sapa wong sing salat itu akan ada buahnya. Buahnya itu ada hikmahnya. Yaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kok enek wong salat tapi sik panggah nyolongan. Ya, sik panggah ngapusi iku urung anu, urung iqamatus shalah, masih mutlaqus shalah. Paham ya? Paham. Ini gimana cara jelaskannya? Ya semua kuwi. Bapaknya kuwi. Jadi zikir niat lillahi ta'ala, taqarrub ila Allah. Maka itu akan membawa kita menjadi satu habit, satu kebiasaan untuk kita hidup. Baik Anda di bala pekerjaan, Anda sholat, Anda mau tidur, nah itu akan menjadi satu kebiasaan. Makanya dulu itu ada seorang wali, Syekh Saha Atustari itu sama pamannya diajarkan untuk selalu zikir pada Allah. Allahumma in, Allah selalu bersama-sama. Allahumma in. Terus sampai ini 4 menit lagi untuk waktu Isya. Waktu Isya. Kita mau jalan. Oh. Ya. Jadi kesimpulannya dengan ditata ibadah jasmani dan ibadah rohani kita persiapkan dengan niatan lillahi ta'ala. Ya mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.